Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Para subscriber SPTV dimanapun Anda berada. Semoga pada hari Jumat ini semuanya dalam kondisi yang sehat dan aktivitas yang kita jalankan mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang kita harapkan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan coba mengulas sedikit mengenai tentang jerat hukum pelaku penyalahgunaan dana donasi. Untuk itu, tonton terus videonya sampai dengan selesai ya. Bulan-bulan kemarin kita digemparkan dengan adanya perselisihan antara Agus Salim dengan Nopianti atau Nopi Pratiwi pemilik yayasan. Untuk mengetahui mengapa kedua orang ini berselisih, kita mundur ke belakang di bulan September. Agus Salim mendapatkan musibah di mana dia disiram oleh air keras oleh anak buahnya di tempat kerjanya. Nah, keluar daripada permasalahan tersebut, kita langsung ke permasalahan mengapa bisa berhubungan dengan Nopi Pratiwi. Jadi setelah disiram oleh air keras, keluarga dari Agus Salim ada yang menghubungi pihak dari atau Instagram, tepatnya Instagramnya dari Nopi Pratiwi untuk dibantu dibukakan open donasi. Dari hal tersebut banyak dari masyarakat yang iba akan apa yang ditimpakan atau apa yang tertimpa kepada Agus Salim, dan banyak yang melakukan donasi yang kurang lebih donasi tersebut berjumlah 1,4 miliar atau bahkan hampir menyentuh 1,5 miliar. Uang tersebut diserahkan langsung oleh Nopi Pratiwi kepada Agus Salim karena itu merupakan open donasi untuk pengobatan Agus Salim. Namun belakangan di bulan selanjutnya uang tersebut diminta kembali oleh Nopi Pratiwi dikarenakan dia melihat penggunaan dari uang tersebut bukan sesuai pada apa yang diinginkan dari awalnya. Jadi di awalnya itu dibukakan open donasi untuk pengobatan, ternyata digunakan untuk hal lain. Seperti hal-hal yang di luar dari pengobatannya. Karena setelah diperiksa ternyata untuk pengobatan tersendiri masih menggunakan BPJS. Masih di-cover oleh BPJS. Nah, dari situ pemilik yayasan tersebut minta dikembalikan terlebih dahulu si dananya. Namun dari pihak Agus Salim sendiri memiliki keyakinan bahwa hal tersebut sudah diberikan kepada dia dan dia berhak untuk menggunakannya untuk apapun. Baik, kita jelaskan di sini apakah ada jerat hukum untuk pelaku penyalahgunaan dana sosial atau dana donasi yang awalnya untuk pengobatan dipergunakan untuk hal lain, apakah itu boleh? Nah, di sini kita harus mengetahui juga apakah ada hukum atau peraturan yang mengatur tentang donasi. Ya, ternyata di sini donasi tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1961, teman-teman, tentang pengumpulan uang dan barang. Undang-undang ini menjadi pedoman dasar bagi setiap platform apapun penyelenggara donasi, tidak terkecuali oleh sebuah yayasan. Jadi semuanya dinaungi oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1961. Kemudian jerat pasal penyalahgunaan dana donasi atau pengurusan yayasan filantropi. Nah, kita harus tahu juga filantropi ini apa. Terlebih dahulu saya jelaskan, filantropi menurut Wikipedia yaitu kedermawanan atau filantropi dalam bahasa Yunani diartikan philein berarti cinta dan anthropos berarti manusia. Jadi filantropi itu adalah tindakan seseorang yang mencintai sesama manusia serta nilai kemanusiaan sehingga mereka itu bisa menyumbangkan waktu, uang, dan tenaganya untuk menolong orang lain. Nah, kemudian apakah penyalahgunaan dana donasi yayasan filantropi tersebut merugikan negara itu bisa dipidana atau tidak? Nah, jika walaupun tidak merugikan keuangan negara,
untuk pengurus yayasan nih, kita lihat dari segi kedua belah pihak. Bisa ada pidana tidak untuk penyalahgunaan dana sosial dari pemilik yayasan ataupun orang yang diberi donasi dari yayasan tersebut. Nah, ada dua di sini. Untuk pemilik yayasan, jika menyalahgunakan uang donasi, maka itu pastinya jika dilaporkan ke kepolisian itu menggunakan pasal penggelapan dalam jabatan, penipuan, dan atau tindak pidana pencucian uang. Jadi pasal-pasal yang digunakan itu yaitu pasal penipuan, penggelapan, dan pencucian uang. Kemudian apakah untuk orang yang diberikan bantuan ketika tidak menggunakan sesuai dengan apa yang diberikan atau sesuai dengan open donasi tersebut bisa dipidana atau tidak? Ternyata dalam beberapa kasus penyalahgunaan sumbangan atau donasi dapat dikenai ketentuan undang-undang mengenai penggelapan atau penipuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Ternyata baik yang si pemilik yayasan jika tidak menggunakan dengan baik atau penyalurannya tidak baik itu ada hukumannya, dan juga si penggunanya juga yang diberikan bantuan itu jika tidak digunakan sebagaimana mestinya tetap ada hukumannya juga. Namun apakah dalam polemik Agus Salim dan Nopi Pratiwi ini Agus bisa dijerat dengan hukum mengenai penggelapan dan penipuan? Tentunya itu perlu pemeriksaan dan pendalaman lebih lanjut oleh pihak yang berwajib. Nah, di sini setelah kejadian ini memanas, pemilik yayasan dilaporkan oleh Agus dengan pelaporan yaitu penyemaran nama baik. Itu sedang diproses. Nah, sebenarnya kasus ini merupakan kasus yang bisa diselesaikan secara kekeluargaan, tidak harus sampai ke kepolisian. Namun semoga kasus ini bisa berakhir dengan baik sehingga tidak harus ada salah satu pihak yang tersakiti. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa klik tombol lonceng dan klik subscribe untuk bisa mengikuti video-video terbaru dari ASP Law Firm Official. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ASP Law Firm,